Ada sebuah cafe di China, yang mana di cafe ini teman-teman akan merasakan experience yang berbeda karena pelayan kafenya semuanya bisu tuli. Ini adalah pengalaman yang unik sekaligus kagum ya sama ownernya yang peduli sama teman-teman disabilitas. Kalau krunya bisu tuli, ordernya gimana? Gimana kalau kepengen tahu penjelasan tentang menunya? Orang normal aja susah loh cari kerjaan lah, ngapain toh ownernya ini kok mempekerjakan mereka yang bisu tuli. 大家好，我叫Intan，欢迎来到我的频道 Dynasty。 Kaos yang Intan pakai ini custom marga ya, teman-teman bisa custom marga sesuai dengan marga teman-teman sendiri. Yang Intan pakai ini ada efek glow in the dark, jadi kalau malam-malam keluar menyala fosfornya. Selain efek glow in the dark, ada juga efek reflektif rainbow, yang mana kalau kena cahaya keluar hologramnya. Ada juga efek emas, emasnya emas berkilau. Kalau teman-teman nggak mau aneh-aneh tanpa efek pun juga ada. Selain custom marga, kalau teman-teman mau full name itu juga bisa. Oh, kebesaran marganya nggak usah sampai seluruh badan kayak gini. Yang kecil-kecil di dada kanan, dada kiri itu juga ada. Untuk polo shirt juga ada. Bisa diorder tanggal 1 ya. Kalau sekarang nggak bisa diorder, tanggal 1 bisa diorder. Kalau teman-teman kepengen diingetin, bisa chat admin Shopee atau Tokped yang ada di deskripsi. Okay, let's start! Ada cafe yang terletak di distrik Changping, Beijing, yang mana ownernya namanya Li Xiaohua. Ini nih, Li Xiaohua yang tengah. Li Xiaohua ini berasal dari Kaohsiung, Taiwan. Niatnya Li Xiaohua ini mulia banget. Dia melatih dan mengajari anak-anak dari pusat rehabilitasi untuk membuat kue kering dan cemilan khas Taiwan. Dia ngasih pelatihan itu secara gratis kepada teman-teman bisu tuli. Begitu masuk kafe, pengunjung akan melihat tulisan yang mencolok yang menginfokan bahwa semua karyawan kafe adalah disabilitas, supaya pengunjung itu nggak kaget. Di tiap meja ada perangkat lumna alias tablet, yang mana di tablet itu ada aplikasi speech to text. Jadi pesennya itu lewat suara. Mau pesen es teh nih. Nah, di aplikasi speech to text suara itu bakal jadi tulisan. Teman-teman bisu tuli ya, meskipun dia nggak bisa mendengar, dia bisa membaca dong, baca tulis dia bisa dong. Mesen orderannya itu kayak gitu. Di tiap meja juga ada buku kecil tentang bahasa isyarat. Jika pelanggan itu mau berkomunikasi dengan pelayan tunarungu, itu juga bisa misalkan, oh terima kasih itu kayak gini, kalau Indonesia kayak gini, kalau Korea kayak gini. Beda ya guys ya, tiap negara beda. Bahkan ada loh tiap daerah tuh beda. Emang struggle sih punya karyawan yang disabilitas, tapi ya lumayan juga buat experience. Kok bisa ngebikin kafe kayak gini, inspirasinya dari mana? Jadi pada tahun 2011, Li Xiaohua itu ikut suaminya ke Beijing karena suaminya itu dipindah tugaskan ke Beijing. Pada tahun 2016, Li Xiaohua itu nganter anaknya untuk tugas sekolah. Anaknya itu diantar untuk jadi relawan di pusat rehabilitasi dalam acara tugas sekolah ini guys. Nah, di sana anaknya Li Xiaohua itu suka berteman sama teman-teman disabilitas. Bahkan loh ya, meskipun tugasnya itu sudah kelar, anaknya Li Xiaohua itu sering bermain ke pusat rehabilitasi, berteman sama teman-teman bisu tuli. Pada tahun 2017, Li Xiaohua ini terinspirasi untuk ngebikin kafe yang mempekerjakan anak-anak bisu tuli. Yang pertama karena ini gebrakan nih ya, belum ada yang bikin kafe dengan pelayannya itu full disabilitas. Yang kedua ya sekaligus memberdayakan mereka. Mereka ya mau kerja apa kalau nggak kerja kayak gini. Para pengunjung itu diharapkan dapat terbuka matanya. Orang disabilitas juga bisa bekerja loh. Kalau kalian mau mempekerjakan teman-teman disabilitas, nggak usah ragu, bisa kok mereka kerja. Selama 6 tahun Li ini total sudah mempekerjakan 60 tunarungu, melatih 60 orang tunarungu untuk ngebikin kue. Tapi bukan berarti karyawannya Li ini 60 orang, bukan ya. Karyawannya Li cuma 5 orang ya, ada yang keluar masuk, ada juga setelah dikasih diajari terus merasa nggak cocok karena memang passionnya orang kan beda-beda juga.
5 orang yang di-hire sama Li Xionghua ini, mereka itu dilatih selain untuk ngebikin kue, juga dilatih untuk melayani pelanggan. Supaya mereka itu bisa bersosialisasi sama masyarakat normal. Kamu udah usah malu. Meskipun kamu disabilitas, kamu harus terjun ke masyarakat. Sebenarnya awal-awal Li ngebikin Rainbow Cafe ini, dia itu struggle juga ya. Karena yang pertama orang-orang pada skeptis, bisa tak orang disabilitas disuruh melayani? Yang kedua, Li kan dari Taiwan. Kita kalau misalkan buka usaha, buka bisnis, yang larisi siapa? Awal-awal ya yang larisi kalau nggak keluarga ya temen, ya kan? Sedangkan Li sendiri dari Taiwan, temen juga nggak banyak, keluarga apalagi, keluarganya di Taiwan semua. Sehingga 6 tahun pertama kafenya Li ini sulit untuk BEP alias rugi terus. Kemudian Li ini pindah ke desa Xinchuang yang ada di Changping, yang mana di sini kafenya itu lebih diminati, bisa BEP di kafe ini. 做按摩，那现在可能会多一点，可以是客服啊，或者就是。 Kemudian kafe dengan konsep mempekerjakan pekerja disabilitas seperti ini menjadi tren di China sana. Banyak loh kafe-kafe yang kemudian mempekerjakan teman-teman disabilitas. Salah satunya adalah Starbucks yang juga ikutan konsep ini. Starbucks yang ada di Hangzhou. Di Hangzhou doang ya, itu krunya disabilitas semua. Begitu juga dengan cha itu teh ya. Chage yang ada di Hangzhou dan Zhejiang itu juga krunya disabilitas. Sepintas tentang Chage. Chage ini guys, itu terkenal milk tea-nya. Ini lagi viral di mana-mana. Ini lagi hype banget di Malaysia sudah ada. Tapi krunya normal ya, yang disabilitas itu cuma di Hangzhou sama Zhejiang doang yang Chage ini. Tak sarankan teman-teman kalau liburan ke luar negeri, entah ke Thailand, China, Malaysia, atau Singapura, nyoba ini, Chage ini. Banyak yang bilang ini minumannya enak. Ternyata kafe yang mempekerjakan disabilitas seperti ini di Indonesia juga ada loh. Di Indonesia kayak di Jakarta dan Bekasi itu ada namanya Cafe Sunyi, yang mana semua krunya adalah disabilitas. Di Cafe Sunyi ini juga ada banner bahasa isyarat yang di Indonesia Cafe Sunyi ini lumayan sukses guys, karena sampai buka 3 cabang. Di Cafe Sunyi ini bukan cuma snack doang, ada makanan beratnya. Menurut info yang Intan dapat, di Jakarta itu mereka nggak menyediakan tablet ya kayak Rainbow Angel Cafe yang ada di Beijing itu enggak. Jadi mau nggak mau pengunjung harus berinteraksi sama baristanya yang disabilitas. Ini semuanya guys, dari juru parkir, koki, barista, semuanya disabilitas semua. Pendiri Cafe Sunyi ini alumni S1 Branding Prasetya Mulia, yang mana dia tergugah untuk mempekerjakan teman-teman disabilitas karena teman-teman disabilitas akan susah untuk cari kerjaan. Begitu Cafe Sunyi ini buka lowongan nih guys, yang lamar itu ratusan. Yang di Cafe Sunyi ini bukan spesifik tunarungu ya, pokoknya disabilitas, tunadaksa juga ada, barista dengan tangan satu juga ada, meskipun tangannya cuma satu, mereka bisa mengoperasikan mesin espresso, bahkan bisa bikin latte art. Cafe Sunyi ini selain dari pengunjung, mereka juga mendapatkan masukan dari brand-brand besar kayak Grab, Tropicana Sleep, Nutrifood, sampai MRT Jakarta yang mendukung dan mensupport berdirinya Cafe Sunyi ini. Dari sini guys, kita belajar ya, teman-teman disabilitas, mereka itu berusaha dan berjuang untuk hidup. Yuk, di tahun baru ini kita itu lebih banyak bersyukur. Anda jadi mereka belum tentu loh.
Anda itu sanggup menerima kenyataan seperti itu. Nggak sadar ya, tanpa disadari kita itu sudah dikasih banyak keberuntungan. Badan normal, panca indera lengkap, berfungsi semua. Kadang untuk bersyukur kita itu harus melihat ke bawah, jangan ngelihat yang atas terus. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Xie xie ni kuan kan, cai jian. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.